Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan saya, Ibu Vera Hutagaol. Selamat, sekarang kalian sudah naik ke kelas 9. Hal ini merupakan nikmat Tuhan yang harusnya disyukuri. Kalian bisa menunjukkan rasa syukur kalian dengan lebih giat lagi belajar. Ya, sekarang kita melakukan proses belajar mengajar dengan sistem jarak jauh. Jadi ada sedikit perbedaan dengan proses belajar mengajar sebelumnya yang kalian ikuti. Jadi kita menggunakan media yang mendukung proses pembelajaran jarak jauh. Kalian berada di rumah, kalian tidak datang ke sekolah, tetapi walaupun kalian belajarnya di rumah, harus tetap semangat. Oke? Harus tetap semangat, giat, dan tentunya tetap serius dan sungguh-sungguh mengikuti proses pembelajaran ini. Anak-anak ibu, di pertemuan pertama ya semester 1 ini kita akan membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, itu materi yang pertama yang akan kalian pelajari, yaitu Ibu ulangi, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Setelah mempelajari materi ini nanti ya, diharapkan anak-anak ibu semua mampu yang pertama untuk mendeskripsikan perkembangan pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, mendeskripsikan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, mengidentifikasi perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dalam berbagai kehidupan. Yang pertama, kita akan bahas dulu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Berikut Ibu akan coba uraikan ya perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa semenjak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi sampai sekarang. Yang pertama, masa awal kemerdekaan ya, tahun 1945 sampai 1959. Sebagai bangsa yang besar, kita patut menghargai jasa para pendiri bangsa yang telah berhasil merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Maka sejak awal kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia bertekad untuk menentukan nasib bangsa sendiri yang baru saja lepas dari belenggu penjajahan dengan berupaya mempertahankan kemerdekaan dari berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pada periode yang pertama ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara
dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut diantaranya yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. Kemudian pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Tetapi gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. Mereka melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, serta melakukan penganiayaan terhadap penduduk. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Kemudian pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Republik Maluku Selatan atau RMS disingkat merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumokyo, bertujuan untuk membentuk negara sendiri, yang didirikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950. Tetapi konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Kemudian pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau disingkat PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta, disingkat Permesta, yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan V.J. Sumual tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Soekarno sehat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial. Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang, pemerintahan yang sentralistis sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan dan menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Oleh karena itu, timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan di Indonesia. Kemudian APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Knil, KNIL, Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949
Westerling memandang dirinya sebagai sang ratu adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II, berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan negara kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. APRA telah melakukan serangan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menduduki wilayah Bandung serta berhasil menewaskan beberapa tokoh bangsa, di antaranya Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo. Namun, kudeta yang dilancarkan Westerling mengalami kegagalan, sehingga dia terpaksa melarikan diri ke Singapura. Hal tersebut mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Kemudian perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dalam perjalanannya, berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959. Dekrit tersebut dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi membubarkan Badan Konstituante. Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku, serta segera akan dibentuk MPRS dan DPAS pada periode ini. Dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Nah, itulah anak-anak ya, beberapa hal ya, upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Ya, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Tapi sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, Ibu akan berikan tugas kepada kalian. Tugasnya yaitu ya, kalian boleh menuliskan satu. Jadi pilih salah satu peristiwa penyimpangan di masa awal kemerdekaan tersebut ya. Pilih salah satu peristiwanya, kemudian tulis. Contoh, ya, kalian mau pilih peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ya, kalian bisa tuliskan cerita tentang pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI itu di dalam buku catatanmu. Jadi pilih salah satu, ya, peristiwa penyelewengan atau upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa tadi di masa awal kemerdekaan tadi ya. Yang mana salah satunya kalian pilih dan kalian tulis kembali di buku catatanmu. Ya, itu saja tugasmu. Kerjakanlah dengan baik ya tulisannya, usahakan rapi dan nanti kirimkan japri ke WhatsApp Ibu. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan.